Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Romla dari kelas 12 APA 3. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan karakteristik telur ikan. Telur ikan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda pada beberapa jenis ikan. Beberapa telur jenis ikan memiliki sifat dan karakteristik menempel di substrat, tenggelam, melayang, terampung dalam di perairan. Misalnya, ikan mas, lele, patin memiliki sifat telur menempel pada substrat. Ikan gurame terapung di permukaan air. Selain itu, beberapa telur ikan memiliki perekat seperti telur ikan mas, lele, patin koi, koki, dan sebagainya. Sedangkan telur ikan bawal, grass crab, nila, gurame, tawes tidak memiliki perekat. Tahapan perkembangan telur ikan. Proses perkembangan embrio telur ikan pelagi dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembelahan inti sel, telur membentuk calon embrio, dan perkembangan embrio hingga telur menetas. Proses penetasan telur ikan mas, lele, patin menempel pada substrat, sedangkan telur ikan nila, bawal, grass crab melayang dalam air, sedangkan telur ikan gurame terampung di permukaan air. Di dalam penetasan telur ikan nila dirame dalam mulut induk ikan betina, sedangkan telur ikan arwana dirame oleh induk ikan jantan. Sedangkan telur ikan gurame menetas dalam sarang tetapi dijaga dan dirawat oleh induk betina. Sedangkan telur udang dirami pada bagian perut. Bermacam telur dan larva ikan tercampur aduk dalam tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan pola pemijahan ikan-ikan di Indonesia masih belum diketahui, sehingga ada kemungkinan didapatkan ikan-ikan yang memijah dalam sepanjang tahun. Teknik pemenangan telur ikan. Setelah ikan memijah dengan mengeluarkan telurnya, maka langkah selanjutnya adalah mengambil dan memindahkan induk agar tidak merusak telur-telur yang ada di dalam kolam. Kemudian, buang semua air bekas pemijahan hingga 90% dengan hati-hati agar telur tidak terbuang bersama air. Tujuan agar air kolam benar-benar bersih tanpa ada sisa kotoran dari perut indukan yang keluar bersama dengan telur, karena kotoran tersebut dapat merusak kualitas air kolam yang bisa mengakibatkan telur yang sehat menjadi busuk dan akhir telur tidak bisa menetas. Setelah telur keluar sampai menetas biasanya memakan waktu kira-kira 24 jam. Setelah telur-telur menetas pada selama 2-3 hari ke depan, embrio-embrio tersebut belum membutuhkan pakan karena dalam perutnya masih ada cadangan makanan. Tetapi, walau demikian, tetap kita siapkan pakan di dalam kolam berupa cacing sutra, karena cacing sutra akan tetap hidup di dalam kolam selama kondisi air kolam selalu dalam keadaan terjaga. Dengan adanya air yang selalu menguncur, sehingga setiap saat bibit-bibit ikan membutuhkan makanan, mereka akan dengan mudah mendapatkannya. Di samping itu, keberadaan cacing sutra di dalam air tidak menimbulkan polutan karena keadaan yang masih hidup, dan cacing sutra ini akan tetap hidup berdampingan dengan larva-larva lele. Selama air terus mengalir, untuk cacing sutra ini sendiri termasuk yang belum tergantikan jika dibandingkan dengan pakan alami lainnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.